Oke guys, hari ini saya mau bikin potret seorang wanita nih. Kembali lagi, karena posisi mungkin ukuran agak kecil. Di sini saya hanya pakai 3 jarum, yaitu 14 RS, ini 17 RM, terus sama 7 RL. Ini kurang lebih seperti inilah bikinnya. Nah, ukurannya kecil. Nah, siapa dia yang bikinnya? Nah, ini dia, karena dia sayang istri katanya. Sayang istri. Antara sayang apa takut istri nih, kurang tahu guys. Sayang istri, baru ditinggal 2 bulan kemarin melahirkan seorang ibu. Jadi Dia berjuang demi anak-anaknya. Dia adalah mengorbankan nyawa. Dia yang lebih memilih meninggal daripada anaknya. Sungkara hari ini bersama Nidin Olid. Ada waktu, biasanya sibuk terus. Sekarang ada waktu buat tato muka wajah istri saya. Dan ini tato pertama ya, beliau Ya. Sekaligus ini hadiah ulang tahun saya ini. Ya Jos untuk istri juga. Ini guys, Istri. ini tato pertama yang dari saya, ini tato pertamanya. Padahal tatonya udah full nih, udah yakuza Jos pokoknya ini. Nah, mungkin Jos, nanti Jos. sambil perjalanan saya akan tanya-tanya gimana kisah dan awalnya nanti tatoannya. Tetap tonton video saya sampai selesai ya guys. Ini udah mau ngajar dulu. Yuk, ready nih. Jadi Yuk. beli. Yuk, mulai ya. Oke. Gimana? Lumayan Lumayan. ulangnya. Emang di situ biasanya kalau kebanyakan customer kalau tato kayak di area sini emang sakit apa gimana beli Olid? Kalau saya emang antara tangan nih, bagian ini emang lebih sakit nih. Dan kalau Ya. wilayah tangan bilang dulu Hmm. full tangan dari lengannya sampai sini lah, wilayah ini emang paling sakit ya. Biasanya kalau setahu saya kan saya udah banyak tato nih. Mak di sini Cuma belum ya? Ini belum. Biasanya kalau buat ya ini kan portrait juga kalau kayak gini kan juga sama muka gitu kan garis-garis. Apa perbedaannya bikin topeng kayak ini Oriental. Japanese Oriental sama muka kan melodinya kan langsung nyeting di bawahnya gitu. Oh ini, Apa perbedaannya? ini soalnya kalau kita tato gini tuh apa, potret tuh biasanya lebih enak lah, maksudnya untuk sakitnya lebih enak ya. Karena mainnya kan soft, kita tuh nyeding tuh slow, terus kedalaman jarum mungkin nggak terlalu neken gitu loh. Kalau bikin mungkin kayak gini ini loh, hitam tuh pasti sakit sekali. Makanya kalau saya kebanyakan tatonya wajah, karena takut sakit sebenarnya. Kalau mungkin orang yang udah tatoan banyak mungkin tahu dah mana tato yang sakit sama yang nggak sakit. Tapi kadang-kadang kembali juga kadang-kadang ke tato artisnya, ada memang tato artis ngambilnya slow, nggak terlalu sakit, ada juga memang sakit sekali dia ngambil, ada memang mungkin karakter tekniknya kurang tahu mungkin gimana penekanannya gitu. Ada biasanya seperti itu. Dan tapi menurut dia nih selama pas dari jarum nempel ke kulit tuh udah mulai geser tuh jauh sekali perbedaannya dari segi tato saya semuanya ini. Oh dari tubuhnya. Kalau saya rasakan itu loh, ini rasanya nggak terlalu sampai ke kaget gitu loh. Biasanya kan kemarin kan kalau nato ini sekali itu kita udah kaget. Apalagi ini kan kulit tipis, bukan kulit tebal kan. Tapi berarti udah berapa tahun terjun di dunia tato di Indonesia? Oh kalau saya kalau nggak salah baru 4,5 kayaknya, 4,5 tahun dari awal belajar. Tapi kalau di Kudo baru 4 tahun jadinya. Berarti ini basicnya atau tidak apa belajar emang di seni gitu olahannya? Oh kalau saya ini dulu, kalau saya dari kecil soalnya udah seneng gambar nih. Dari SD itu udah belajar gambar gitu kan, gambar di telur itu dulu. Iya. Model kita ya ekonomi kan nggak terlalu bagus, dari kecil udah harus mandiri lah, bisa dari bekal jajan sendiri. Iya. Makanya belajar lukis telurnya dari kecil, dari kelas 4 SD ya udah belajar adalah bekal gitu. Terus habis itu mau
aku sekolah di SMK, tapi memang SMK gini nih, khusus seni, ya khusus lukis. Berarti Beli Lolenya memang udah basicnya emang suka, terus Lukis, diasah lagi pindah ke tato, dari sekolah lukis, dari sekolah kan diasah jadinya ya. Ya dari sekolah dan mempelajari gini. Berarti bukan kaleng-kaleng lah, bukan cuma ngikutin zaman. Biasanya kan Bukan kardus ya. anak-anak zaman sekarang kan ngikutin aja. Ya, Kadang-kadang apalagi sekarang mesin udah canggih, harga terjangkau gitu kan, main cara nyoret aja kan. Ya banyak. Iya. Tapi kalau ya menurut saya bagus sih, maksudnya berarti tato tuh udah mulai digemari ya, digemari modelnya. Kalau dulu mungkin kan orang mungkin beli ada ya tatonya mungkin dulu, atau mungkin tetangga ada ngomongan, "Wih, anaknya situ atau ya, ini tatoan pasti itu sifatnya buruk lah atau apa kan." Biasanya gitu kan, ada mungkin pernah belinya dulu. Sering ada yang ngejat itu, apalagi orang tua saya kan PNS, bukan ya. Kalau PNS namanya PNS kan dipandang kan ya. Kalau anaknya tatuan kan nggak cocok jadinya kan, gitu kan. Ya, biasanya gitu dan benturan gitu. Apalagi kalau zaman dulu tuh kalau kita ya nyari jodoh, Ya saya dengar lah dari cerita orang yang dulu kan, kalau nyari jodoh kalau udah isi tato katanya sulit sekali ya. Bener tuh Li. Berarti dulu pernah itu siapa tahu pas pacaran, mantan atau pas nyari istrinya ini gimana tuh, mungkin ada kisah dikit gitu kan. Ada pas nyari gini mau ke rumah istri dulu pertama kali, ke rumahnya berkunjung, istri saya kan dari Tabanan. Saya dari Tabanan ke sana, bapak sama ibunya kan namanya juga orang Tabanan di desa juga kan, sama sih kayak saya juga di desa juga kan. Cuma kan statusnya dia di sana kan kebanyakan orangnya udah sekolahnya ada di SMA. Kalau di kampung saya kan enggak ada, kadang-kadang kayak orang tua saya gitu, kayak saya gitu kan, nggak sampai tinggi-tinggi sekali gitu kan. jadi dipandang renahnya sih enggak, kita yang minder jadinya. Karena omongan masyarakat kan rata-rata kan begitu mikir oleh orang tua, apalagi ya anaknya tersayang dicari sama orang kayak gini gitu kan. Kita udah berpikir gitu duluan sebelum dia sampai kelihatan kayak perilaku gitu, nggak belum tahu aslinya kita tapi udah dicap jelek. Makanya kita harus sadar diri ya. Tungkare emang keluarga istri juga mengerti karena tato itu kan seni ya, bukan kriminal. Kadang banyak orang yang apa tato tapi otaknya kriminal kan. Mungkin itu berarti sama lah kurang lebih kayak saya dulu itulah ya, cerita dikit kita kan itu dah dulu tatoan tapi telinga besar juga kan, lubang telinga. Kadang-kadang itu dah kita yang minder mau main ke rumah istri kan, ya kebetulan saya memang nggak punya mantan nih kebetulan nih. Terus dia ya dari setiap lingkungan ada gitu. Parah. Maksudnya emang dari SMK saya pacaran sama istri kan sampai sekarang jadi istri gitu. Makanya pas dulu pertama ke rumah mertua gitu juga minder, mau diterima baik nggak kita di sini nih gitu, dalam hati kan bertanya-tanya soalnya penampilan udah rambut gondrong waktu itu. Masih stylenya jamet dikit deh rambutnya. Pernah gondrong? Pernah gondrong kayak gerandong dikit. Kalau sekarang nggak gerondong. Gerondong apa gerandong? Gerandong. Gondrong. Sekarang malah kumisnya gondrong ya? Ya, kumisnya mau bikin kumis gondrong. Ya becos lah penampilannya. Ngomong-ngomong ini nggak sakit? Apa pura-pura nggak sakit nih? Ya karena semangatnya kita. Apa karena malu bilang sakit, tatonya udah banyak nih? Ya seperti bedek nih ya Mas. Ya 20% malu. Nah ngomong ini nih beli apa? Mau nanya nih, berarti tato pertama ini sebenarnya dari yang mana pertama? Pertama saya udah kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA udah tatoan? Tapi udah mau lulus. Udah pengumuman kelulusan. Kalau sebelumnya nggak berani. Digorong bapak tadi ya? Bukan digorong. Langsung ditentang sama kepala sekolah. Bapaknya nyoret ambil kakaknya. Masih bapaknya cerita saya mau jadi polisi kan. Gara-gara terus hilang mau polisi dulu ya jadinya. Ternyata cari polisi ya? Dicari polisi ya? Cari polisi ya. Bukan nyari terus polisi. kita itu udah mau pengumuman kelulusan.
Gara-gara teman, ada teman sih sejarahnya, teman ini teman dulu sekali. Dulu udah kayak orang anak tubuhku lah. Masa dia tatuan di dadanya tato tulisan. Masa kita yang nakalan, maco nih, nggak maco. gengsi lah. Gengsi, ya. Ya, dia yang nganterin di ini di Zoom juga di sekitar rumah. Oh, tato pertama tuh. Terus pertama ini Yang mana nih? yang koi. Oh, lalapannya. Ya. Ini. Ini pertama. Yo, itu pertama tuh. Terus itu sekian aja sih. Tahun berapa? Oh, Berarti itu. 2013. Oh, udah lumayan lama. 2013 pertama sket dulu, nggak langsung warna gitu, sket gitu. Oh, bertahap. Bertahap. Ya dulu kan emang kebanyakan gitu orang tatoan di sket dulu, terus di mungkin shading hitam putih dulu baru warna gitu kebanyakan gitu ya. Terus waktu itu lanjut satu hari ini udah meriang dah 3 hari naik tren. Mungkin jaket gitu kan. Pada saking semangatnya, dikalah semangat hilang rasa sakit, akhirnya tubuhnya nggak bisa nahan. Wah ya sekalinya keluar ya penyakitnya. Jadinya jadinya tet dikasih. Terus itu udah penyembuhan dalam seminggu. Pengalaman pertama itu ya. Kalau pertama. Terus yang kedua kapok dulu. Yang belum. Terus malah ketagihan kita. Malah ketagihan. Setahun kapok. Pokoknya sakitnya ketagihan. Kita ngumpulin uang, namanya juga masih Sekolah. diginiin sama orang tua kan, untuk kerja kan. Kalau kali itu kita kumpulin dulu dalam 1 bulan gitu. Baru tato yang kedua ini yang ombak di Odo Kidul ya. Mak-mak. Sekian juga dulu pertamanya, habis itu pangkat dan kedua. Kalau boleh tahu dulu itu berarti berapa tuh maharnya dulu kurang lebih? Ini mahal dulu saya sket aja 500. Oh, udah lumayan ya. Sket aja belum ini sih. Oke, coba dengerin zaman berapa tuh? 13 ya? 2013. 2013 bikin sket aja 500. Masa sekarang 2001 hasil tato orang-orang yang bagus-bagus kadang-kadang diminta 500 lah, 800 ya hargailah seni gitu loh biar kan bukannya gimana kita kalau tatoan berarti kan udah peminat seni jadi hargailah seni itu kadang-kadang ada orang-orang itu tuh Ya. murah kan Ya biasa aja kan belum tahu gimana seninya jual seni gitu kan. dikira gampang lah gitu kan nilai seninya yang Ya. Kalau gampangnya sih kalau duka bisa duka juga kan. Cuma seninya dia, seni yang nato jiwa seni. Sama kayak kita mencinta. Kalau kita nggak saling mencintai, hubungan kita kan nggak bagus. Begitupun dengan kita sebagai customer sama artis kan harus saling menghargai. Bukan ya. berarti lewat cinta nih tahu tentang cinta nih belinya lewat mana? Lewat cinta lah. Nah, pantesan dia bikin istrinya dia karena ini cinta istri apa takut istri soalnya itu Ya, dua-duanya. dua-duanya itu ya Takut istri ya. Takutnya pas berantem nggak dirasain. nah itu ya Cintanya pas diranjang. atau nggak dikasih jatah ya Tapi cintanya sih pas diranjang. Kalau takutnya pas dimasain paginya di dapur, takut nggak makan jadinya. kirain takutnya nggak dikasih jatah malamnya nggak Ya kan bisa dibuat kalau nggak dikasih jatah malam.
itu satu orang biasanya nato di maksudnya ini untuk Oh, semuanya ini. Pak, banyak satu artis nih. Oh, banyak, ada 5. Oh 5 mah nggak satu orang. Lama-lama juga ini maksudnya semuanya tentunya ada yang baru mungkin berapa tahun? Yang satu paling tahun. baru ya di perut sih. Ya baru 2 tahunan itu. Ya. Mau bikin di mana? Bikin ini sama saudara juga bikin. Oh saudara punya saudara ini Ya, satu artis juga. ini rumah ini. Sambil praktekan di rumah. Memang senang gini ya style Japanese ya ini ya. Emang senang. Suka yang paling yang padat-padat gitu. Karena kulitnya kan Sambil mani. Ya. Kulitnya sambil mani. Tatonya harus memang enggak kulit orang asli Bali lah inilah ya. Ya, nah, saya makanya senang itu lah Ya. blok hitam tatonya bagus nah. Makanya senang ya. Saru ya jadi kelihatan kulitnya mas. Kalau misalnya dikasih sama samar kan, uang samar jadinya. Ya agak kelihatan apa ya. Ya. Kalau dipakai blok-blok hitam memang Hmm. kelihatan dari jauh enak. Apalagi gambarnya agak gede-gede biasanya. Itu lumayan juga bagus tuh tangan kiri. Oh ini dari itu Japanese style tuh ya, Japanese itu ya. dari Mengui yang satu. Oh, ada artisnya siapa? Om Soka Art namanya. Oh, Soka Art. Mungkin Linolia tahu mungkin kenal sama dia. Oh pernah dengar. Oh yang dari Mengui itu ya. Tapi yang ini aja, yang dari pergelangan ini aja, dari ini aja. Kalau Oh. ini yang sejarah dulu pas masih sekolah Oh ya. dia dari tingkat ke bawah. Ke bawah. Iya ya. Oh Soka Art. Oh yang nato di anchor kayaknya ya. Sebenarnya Kurang tahu sih. bagus tuh. Line-nya sama seni bloknya itu enak. Ya gini emang sepilis lah. Nah, apa itu namanya spesialis Spesialis. spesialis ya. Japanese Japanese. style. Bagus tuh mantap. Itu udah kalau saya senangnya itu udah bahwa biar satu style pasti kelihatan lebih bagus ya daripada ya loncat-loncat Iya. atau gini atau itu. Cuma kalau ini yang di punggung baru artis tato ternama yang tato namanya De Ane. Yang di punggung? Teman Oh, nih, iya, teman. mantap. Dan dulu kan saya kerja di studio juga kan. Oh pernah Di studionya Pak Man juga kan. Ah. Sudah dia kan udah belajar dia. Terus disuruh tato naga. Totonya belum datang. Oh, ada. kok bisa gitu ya? Iya. Wah, naga gini nih Son Goku. Iya, itu artis Tapi pas gini, pas ditimpa artis fenomenal. ditimpa rem ya. Tahu sekarang kabarnya gimana? Apakah sukses apa belum? Udah artisnya itu. Itu baru belajar sih. Karena maunya tato di punggung langsung gede gitu kan. Dia suruh gini. Nahanya dulu itu nggak nangko jadinya ya. Kan ada itu katanya orang tuh pernah dengar tuh bikin tato Ya. naha jadinya nangka. Tato nangka malah dibikin. Untung di punggung ya nggak terlalu kelihatan lah. Kelihatan ya. Kalau di tangan itu tuh kasihan. Jadi kalau mungkin jadi sejarah dan Ya semua ya mau segila-gila apapun ya tetap ya namanya ada story-nya dalam hidup kita, pasti ada ceritanya. nah itu lah nyari itunya lah ya. Kalau kayak ini tato sama beli rollernya kan sejarah tentang saya sama istri. Story-nya ya. Bikin wajah ya. Gara-gara Ya dalam kurung pesukai mungkin ya. Ya. Persatuan suami takut istri begini. Masuk geng nanti ini bisa Ya. geng saya nih sudai. mungkin siapa tahu gara-gara ini ntar saya tambah akrab Rezeki. sama beli rollernya, Nah. tambah banyak rezeki gitu kan. Mantap. Doa dari istri saya yang udah nggak ada kan, doa udah nggak, orang yang udah nggak ada kan lebih manjur daripada doa orang yang ada. Ya. Kalau kita masih itu kan doanya bisa bohongan. Ya. Kalau yang udah nggak ada ya doanya pasti nyampe di sana gitu. Secara spiritual dikit yang saya nggak percaya. Tapi bagus nih sampai punya ide bikin tato istri itu Ya. berarti emang sangat Ya sebelumnya kan konsultasi juga sama beli rollernya kan kemarin kan di WA kan. Mana kalau buat tato muka gitu kan. Itu udah sampai punya ide bikin istri itu emang Iya. berarti Lu bagus. cuma mau bikin aja kan, kalau mau nggak beli rollernya nyuruh ini dia Posisinya posisinya gitu kan. Ya, Kita kan cuma namanya juga orang awam. Kalau saya sama sekali nggak ada jiwa seninya. penting jiwa
Oh, jiwa lelakinya ada. 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 Tiketnya itu ada jiwa lelakinya. Mas, jiwa lelaki saya 100%. Jiwa seninya saya nggak ada. Suka seni tapi menekuni nggak bisa karena jiwanya emang dari keluarga juga nggak ada yang seni kan. Cuma tetap ninggalin aja ya. Seni senangnya. Biar tahu lah ya. Ya. Ternyata di Nolit naik kayak di YouTube itu dah. Pendiam ternyata di sini kalau dia ngobrol Banyak bacot ya. kayak orang indah. Banyak bacot ya di Tapi kan YouTube. tekan. Di YouTube kelihatan Ya, nggak ada suara soalnya ya. Saya sering lihat di YouTube kan, Nggak ada tapi suara. kalau udah ada lonceng, ceng gitu, notifikasi, Nah, kelihatan kan, nggak ngomong di notenya, apa orangnya pendiam, orang nih nggak suka pernah ngomong. dan kemarin udah di rumah udah, entah gimana ya ngomongnya ya, kalau pendiam kayak gitu saya sementara saya banyak ngomong gitu kan, oh tau-taunya lebih gila pada saya, kan. Banyak dekat ya, banyak Iya. bacot ternyata ya. Banyak bacot. Ya, biar lebih inilah biar lebih. Kadang-kadang emang ada itu satu artis yang ya dikit lah bicaranya kan. Kadang-kadang biar gak boring juga yang maksudnya yang tatoan masa diem fokus nato terus kita diem. Kasihan yang tatoan udah sakit. Jadinya dia ini mikirin sakitnya terus jadinya karena dia coba kalau diajak ngobrol gak kerasa lah, udah selesai itu udah selesai. Saya itu tekniknya pasti tak ajak ngobrol biar nggak terlalu terasa lah. Jadi kan nggak fokus ke sakit jadinya ya beliau. Karena itu udah Itu tanya yang gua yang mau nato harus kita banyak ngobrol sama artisnya jadi kita nggak terlalu fokus ke sakit. soalnya sakit itu sebenarnya sugesti sebenarnya. Mengapa saya berani bilang itu soalnya saya kan udah full juga nih tatonya, udah pernah nyoba maksudnya kan coba kemarin kalau tatoan tak dengerin musik musik yang kita senengin itu kan sampai ketiduran sempat saya juga karena kita kan otaknya kesana jadinya Ya, sakitnya nggak terasa sempat juga kalau tato pertama dulu kan kedua ketiga itu masih nervous lah Ya. masih kepikiran kita tatoan terus jadinya keinget-inget sakitnya sakit kayaknya sakit nah itu dah yang memacu ini tambah lebih sakit kadang-kadang itu udah orang nggak kuat nggak jadi dah selesai dulu nanti aja dilanjutin kadang-kadang itu dah ada orang yang itu kadang-kadang ngobrol kan keselnya di sendiri ya dia kan. ya itu dah Kalau kita berdua keselnya berdua kan enak jadi. makanya kalau saya tuh customer tak ajak ngobrol aja dia yang lebih enak tapi lukanya itu agak medok dikit gitu loh Apanya, logat apanya? luka saya kalau bahasa Indonesia agak medok gitu loh Kok udah berjawa gitu. senangnya koplo Lu suka ngelawak kayaknya. suka koplo Kalau PJ aja gitu. ya mungkin nanti jadi kalau nggak laku di tato artis mungkin jadi lawan masih terasa nih masih terasa Apanya sakitnya? ya. Waduh, sakitnya tambah sakit lah. Coba karena kita kalau banyak bacot nih tak kalau ini bicaranya biar langsung diem Untung ngobrol kalau ngobrol udah keluar kencing kita punya. Kita punya bala keluar kencing kita punya lah. Berarti beli loletnya asli Gianyar ya? Gianyar Bitre mungkin siapa tahu buat kalian guys ya buat kalian yang ada pas lewat jalur Bitre Gianyar ya boleh lah main-main ke sini studio mampir Pinggir jalan, ya AC tempatnya nyaman, AC dingin. Biasanya AC di mobil panas, ya sedingin ya AC dingin. ya itulah kurang lebih harus kita boleh lah main-main ke studio jangan takut baru wajah serem aja nih artinya Hello Kitty ini wajahnya serem Kalau dipotong kumisnya nggak serem aja. malah jadi gay ya
Kan merasa nih Sakitnya luar biasa beli dolet. Pak Mutinya. Ya. Sakitnya sama Pak Muti ini agak lebih beda ya beli ya Pak Mutinya. Agak lebih Ekspresi wajahnya nggak bisa dibohongin sakit. sama nih ekspresi wajah istrinya nih berubah nih sakitan ini kayak. Sudah sakitan nih pas masuk kuping. Tapi masih aman ya. Baru berapa jam nih tadi? Baru sejam ya? Enggak sejam maksudnya. Jam Setengah ya? setengah ya. Udah aman, Pak. Bikin tato cuma 1,5 jam kan. Aman lah. Udah sampai sehari. Nah, nanti langsung lanjut tangannya satunya ya. Ya. Mantap. Pertanyaan yang ini aja lanjut lagi. Sakitnya luar biasa. Kita putihnya dulu. Karena bengkaknya apa gimana nih dolet? Ya karena pengaruh itu dari ya. Biasanya Pak udah karena udah kulitnya udah bengkak dia. Awalnya udah kena jarum. Nah, banyak yang nanya pasti itu kok tindak putihnya sakitnya apa Pak? Sebenarnya karena pengaruh udah kulitnya udah bengkak. Jadi sama kayak kita jatuh misalnya naik motor itu kan pas jatuh kan nggak terlalu sakit. Ya. Pasti pas bersihin nantinya tuh bersihin lukanya tuh yang perih gitu. Nah model itu karena dia luka udah membengkak kulitnya lagi disentuh kan begitu rasa